Ya pemekaran ini kan kalau memang dilakukan secara baik dan benar akan mendongkrak, memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Eh, dan posisi Jawa Barat sekarang memang agak kurang diuntungkan secara nasional karena penduduk Jawa Barat yang 50 juta hanya memiliki kota kabupaten 27. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Tamu saya kali ini sudah tidak asing lagi untuk pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Hajiot Mintarga, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kang Haji apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Ini saja. baru tahun kali pertama bertemu setelah 2022 kan? Ya, Iya, karena terakhir kalau tidak salah akhir tahun kita akhir tahun. ngobrol. Ini kan tahun baru meskipun sudah 3 bulan nih Kang. Kalau tugas anggota DPRD awal-awal tahun itu ngapain aja? Kalau di birokrasi kan biasanya kegiatan itu Maret lah dimulai, ada pencairan dan segala macam. Itu di birokrasi. Dan perusahaan-perusahaan biasanya kalau awal tahun itu cenderung santai, kalem gitu. Kalau di parlemen suasana kerjanya itu kayak gimana Kang akhir tahun? Ini banyak yang penasaran sih. Kalau di birokrasi padat, tapi banyak OPD-nya. Jadi dibagi habis, kelihatannya seperti tenang-tenang saja. Tapi kalau di dewan, kan lembaganya satu, kerja bersama, kolektif, kolegial pimpinannya. Malah baru awal tahun udah sibuk. Kenapa sibuk? Pertama, kita menyelesaikan berbagai peraturan daerah yang di tahun 2021 belum selesai. Kita selesaikan di 2022 awal. Karena ada beberapa perda yang memang ada keterkaitannya dengan pelaksanaan APBD 2022. Itu. Yang kedua, ada program sosialisasi terhadap perda-perda yang memang sedang diproses dan sudah baru selesai. Itu harus disampaikan kepada masyarakat banyak. Itu sudah menjadi agenda kita. Setiap anggota dewan itu harus melakukan sosialisasi peraturan daerah. Yang ketiga, ada program sosialisasi 4 pilar yang materinya dasar ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan segala perubahannya, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, termasuk ya reses. Tahun sidang keempat ya. Kalau tahun anggaran kan triwulan pertama, tapi kalau waktu sidang itu terakhir gitu. Jadi kita melakukan reses dan kita kemarin baru selesai reses di 8 titik. Sekarang disambung sama 4 pilar. Belum lagi saya sedang menyelesaikan 3 rancangan peraturan daerah. Baru selesai 1 di awal tahun tentang perda desa wisata. 2 lagi saya belum selesai sebagai anggota Pansus adalah perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan persetujuan DPRD tentang pemekaran daerah otonomi baru. Kebetulan Tasikmalaya Selatan salah satu di antara 3 yang sedang dibahas
Cianjur Selatan sama Garut Utara. Ini yang ditunggu-tunggu nih Kang. Kebetulan akan menyinggung soal apa namanya Daerah pemekaran. Tasela berarti nanti. Ya. Ini kabarnya nunggu apa sih Kang? Ada kalau tidak salah masih moratorium. Kalau setelah itu bisa dimekarkan. Ini nunggu apa prosesnya? Dan sudah sampai mana? Begini, soal pemekaran daerah otonomi baru itu domain pemerintah pusat. Oke. Bukan urusan pemerintah daerah. Tapi peraturan perundangan mengamanatkan prosesnya memang bottom up, dari bawah. Ada kemauan politik daerah tersebut, itu kan, lalu direkomendasikan oleh DPRD bersama kepala daerah terhadap substansi daerah pemekaran itu. Wilayahnya memenuhi syarat enggak, luasnya. Tasikmalaya itu 10 kecamatan loh. Jumlah penduduknya, kemampuan daerah yang dimekarkan untuk masa yang akan datang dari berbagai hal, sosial, ekonomi, budaya, sumber daya manusia, termasuk masalah fiskal daerah. Sumber pendapatan sekarang berapa, nanti kemampuan daerah pemerintahan induk Kabupaten Tasik juga mampu enggak memberikan bantuan kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Jadi banyak hal yang harus dan sekarang alhamdulillah yang 3 di awal tahun ini masuk Garut Selatan, Garut Utara, Cianjur Selatan, dan Kabupaten Tasik Selatan. Dan itu sudah dibentuk panitia khusus untuk mempelajari, menganalisa, gitu, mengkaji dan melihat ke lapangan berbagai hal, termasuk calon-calon ibu kota daerah, daerah pemekaran, di mana saya adalah salah seorang anggota Pansus dan wakil ketua Pansus daerah pemekaran. Kang, kalau misalkan melihat yang paling dekat ada di kita Tasela, Kabupaten Tasikmalaya Selatan maksudnya. Kalau mekar, kalau dia berdiri sendiri, itu gimana Kang potensi ke depan kira-kira? Ya, ini kan sudah direkomendasi lah oleh pemerintah daerah, tentu punya prospek bagus ke depan. Esensi daripada pemekaran daerah itu tentu endingnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah itu dengan mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat di kemudian hari merasa meningkat kesejahteraannya ya. Jadi mendekatkan pelayanan publik dari berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar hidup masyarakat daerah itu sendiri. Ya, tergantung nanti kesiapan daerah induk dan daerah yang dimekarkan ya, seberapa jauh kemampuan potensi daerahnya, termasuk sumber daya manusianya. Kalau khusus Tasikmalaya Selatan, saya membaca di naskah akademiknya, di kajiannya, memang dilihat dari kemampuan keuangan ke depan, daerah yang dimekarkan itu sekitar 18-19 miliar lah. Tapi kan punya banyak potensi. Kalau nanti SDM-nya punya kemampuan tinggi, ya tentu bisa memanfaatkan potensi-potensi unggulan. Di samping tentu masih dapat bantuan dari daerah induk asal, termasuk dari provinsi dan pusat. Kalau Tasela itu kan minimal kalau sumber daya alamnya punya pantai ya kan? Bener nggak? Pantai, tambang, dan yang lain sebagainya. Punya potensi yang prospektif bagus. Tapi salah satunya tadi memang ketika pemekaran itu ya dirasa penting ketika kata Akang tadi memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Memang betul juga ya kalau kebayangkan orang pantai Cipatu Jahang atau daerah-daerah yang perbatasan sama Garut gitu mau ke ibu kota, ke Singaparna misalnya,
Jauh banget itu Kang, bisa berapa jam ya? Ya pemekaran ini kan kalau memang dilakukan secara baik dan benar akan mendongkrak, memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Eh, dan posisi Jawa Barat sekarang memang agak kurang diuntungkan secara nasional karena penduduk Jawa Barat yang 50 juta hanya memiliki kota kabupaten 27. Sementara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang penduduknya di bawah daerah kota kabupatennya sudah jauh lebih banyak dibandingkan Jawa Barat. Iya. Kan seperti itu ya. Jadi ini dalam rangka strategi bagaimana kita menarik investasi baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat. Bagaimana kita membangun daerah lebih baik lagi di Jawa Barat. Oke, Kang, kalau misalnya proses seperti ini tadi pansus sudah dibentuk, kemudian ada tim presidium ya kalau Presidium Tasela. Tasela. Itu kira-kira dengan proses yang sekarang kapan akan terrealisasi Kang kalau hitung-hitungan ini? Atau tergantung pusat juga nih? Ini kan gini, kita kerja daerah dulu ya. Karena memang mekanismenya gitu persyaratannya. Jadi harus mendapat rekomendasi juga dari DPRD Jawa Barat dan itu dari eksekutif kan sudah ke Jawa Barat. Sekarang belanya di legislatif kan. Yang sedang dikerjakan sekarang kan tiga daerah otonomi daerah, 3 daerah pemekaran. Kita sudah melakukan dialog dengan presidium, dengan pemerintah daerah Kabupaten Tasik, dan kita sudah meninjau calon lokasi ibu kota pemerintah yang baru nanti di Tasik Selatan. Kita juga udah di Garut Utara dan yang belum sedang direncanakan kita melakukan dialog dengan pemerintah Cianjur ya? Presidium Cianjur Selatan. Saya kira prinsipnya semua sepakat ya. Tapi kita melihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Tapi kita punya etikat politik bahwa kita ingin mengembangkan daerah baru. Ya soal nanti percepatan ditetapkan oleh pemerintah pusat tergantung itikat politik pemerintah pusat ya. Karena memang kuncinya ada di pemerintah pusat yang sampai hari ini moratoriumnya belum dicabut. Oleh karena itu saya mengepil sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jawa Barat ya agar sekiannya anggota DPRD Jawa Barat dari berbagai politik yang ada di pusat mendorong ini. Kak, kalau Akang sudah istilahnya sudah meninjau lokasi untuk itu, kalau ibu kotanya sendiri nanti yang Tasela itu di mana Kang? Di Karangnunggal. Di Karangnunggal. Saya kira ideal itu. Oleh karena itu, dan konteksnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kita juga tahu bahwa kalau jadi ini daerah masih baru, kemampuannya masih terbatas, dan untuk memudahkan itu sebaiknya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tasik dalam rangka membangun diorientasikan bagaimana mempercepat pembangunan kebutuhan dasar untuk calon ibu kota Tasik Selatan. Misalkan membangun infrastruktur sekarang lebih diprioritaskan ke calon ibu kota daerah Karangnunggal dan sekitarnya dan lain sebagainya lah. Apa itu jaringan jalan, pusat-pusat kegiatan fasilitas publik, terminal, pasar, terus rumah sakit, misalkan puskesmas, walaupun tidak harus di Karangnunggal, tapi mungkin daerah-daerah yang memang jaraknya ada dalam lingkaran penyangga ibu kota. Tapi kan kalau nggak salah Kabupaten Utara juga sempat ngajuin itu loh, bener ya? Apa sempat denger nggak Kang? Kalau saya kan orang Kabupaten Tasik Utara. Saya orang Tasik Utara. Saya kelahirannya di Tasik Utara, di Ciawi. Jauh sebelumnya saya juga
diajak bicara sama tokoh-tokoh Tasik Utara gitu. Gimana tuh Kang? Untuk mengembangkan daerah otonomi Tasik Utara. Tapi Akang gimana pendapatnya? Saya kira satu persatu aja lah gitu ya. Iya, betul. Saya Tasik Utara, saya anggota dewan, ada di Jawa Barat. Pengennya ya Tasik Utara juga mekar. Tapi ya udahlah, saya lebih setuju Tasik Selatan sajalah, gitu ya. Prioritas gitu ya? Prioritas, nanti ya. gitu. Ya bukan urusan-urusan lasan politik supaya rakyat Tasik Selatan pilih saya nanti, enggak lah gitu. Tapi kita lihat mudah-mudahan ke depan Tasik Utara juga bisa. Iya, padahal kan kalau secara emosional harusnya Akang lebih memperjuangkan Ya, itu ya Kang ya? Ya. Tapi kan saya anggota dewan wakil rakyat di Jawa Barat, putusan dari Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk saya juga wakil rakyat Tasikmalaya Selatan gitu iya, ya. Kalau Tasik Utara nanti bisa calon bupati loh Tasik Wih, Utara. mantap. Wih, Ya itu makanya saya mantap lah. saya maksudnya ke sana gitu. Tapi nggak salahnya orang Tasik Utara jadi bupati di Tasik Selatan. Oh, bisa juga sih. Bisa juga Bisa kan. juga kan. Iya. Ya, benar juga kan. Ya. Kalau yang daerah Garut nih Kang, Akang mantau maksudnya gini, dukungan dari legislatif dan eksekutif seperti apa sebenarnya ketiga pemekaran ini? Sebenarnya semua punya keinginan bersama atau masih ada semacam tarik ulur ya? Ya, kalau usulan ini sudah masuk ke Jawa Barat dan masuk ke Dewan, persyaratannya kan sudah selesai. Persyaratan teknis maupun politisnya di daerah. Garut Selatan, Garut Utara, Cianjur Selatan dan Tasik Selatan ya sudah selesai gitu. Kalau memang di sana sini masih ada perbedaan pendapat, saya kira nantilah diselesaikan pada saatnya nanti saja gitu. Jangan sekarang nanya siapa bupatinya. Ada mekanismenya nantilah itu. Oke. Kang tadi disebutkan salah satu yang awal tahun atau kegiatan-kegiatan anggota dewan adalah melakukan reses nih Kang. Ini masyarakat juga butuh tahu. Di situ sebenarnya kan tugasnya adalah mendengar curhatan-curhatan Kang ya sebenarnya. Tapi kalau artian reses yang sebenarnya itu seperti apa? Kemudian berapa kali sih dalam setahun? 1 tahun 3 kali, 1 kali 8 titik. 1 kali 8 titik. 1 kali reses 8 titik. Bisa satu desa, bisa beberapa desa di satu kecamatan, bisa satu desa lain kecamatan. Tergantung pilihan kita saja, apa yang mau disampaikannya dan apa yang mau dan reses itu bukan hanya sekedar menangkap aspirasi, kepentingan masyarakat dan nanti sebagai bahan kita untuk memperjuangkan di dalam rangka menyusun program kegiatan tahunan. Tapi reses juga menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah 1 tahun ke depan dan melihat apa yang dilaksanakan pemerintah 1 tahun ke belakang benar tuh. Karena ini semua akan menjadi bahan kita untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan ke depan dan mengevaluasi program-program kerja pemerintah sebagai bahan nanti pada saat kita menerima laporan keterangan pertanggungjawaban saudara gubernur kepala daerah. Begitu juga di kota, kabupaten. Oke. Berarti biasanya dalam setahun itu awal tahun, pertengahan sama akhir Kang atau enggak kalau itu waktu tergantung kesepakatan di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat kapan mau dilaksanakan. Tapi setiap triwulan sekali. Oke. Kang, kita berbicara terkait situasi hari ini. Salah satu Komisi 5 adalah seratus Tuhan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kan bentar lagi bulan Ramadan nih Kang. Iya. Bulan Ramadan. Memang dari sisi aturan terkait dengan COVID-19 mungkin sudah melonggar lah. Bahkan ada statement sekarang tarawih bisa rapat lagi segala macam. Tapi permasalahannya sekarang di masyarakat itu
adalah justru masyarakat menjerit terkait dengan kebutuhan pokok yang naik. Minyak goreng misalnya yang paling ramai itu Kang. Nah ini menjelang Ramadan, Akang melihatnya seperti apa sih yang dari kacamata masyarakat, kesejahteraan masyarakatnya harus seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus seperti apa menyikapinya, karena biar jongjon gitu Kang, ketika orang mau beribadah tuh tidak mikirin minyak goreng kan, galau ibu-ibu kan sekarang gitu Kang. Ya, 2 tahun ke belakang itu kita dihebohkan oleh COVID-19. Kebutuhan bahan pokok biasa-biasa saja, gampang. Tapi COVID-19 menghantui kita, sehingga kita tidak bisa melaksanakan maksimal seperti biasanya yang tarawih bersama, pergi ke tempat dan lain sebagainya, Idul Fitri selalu terbatasi. Semuanya itu dilakukan demi keselamatan lah sebetulnya. Tapi kebutuhan 9 bahan pokok mudah-mudah saja. Sekarang COVID-19 mulai landai ya, bahkan kebijakan pemerintah seperti yang disebutkan tadi oleh Bang Helmi, tarawih bolehlah lagi gitu. Terus nanti Idul Fitri boleh, pulang juga boleh, walaupun tetap masih dalam prokes gitu. Walaupun suara adzan masjid dibatasi. Jadi memang itu dinamika lah. Puasa itu kan kewajiban bagi umat Islam. Dan memang kita, pemerintah harus juga mendorong, menciptakan suasana bagaimana ibadah itu bisa berjalan dengan nyaman, baik, masyarakat tidak terasa terganggu, apalagi tentang kebutuhan 9 bahan pokok. Ya saya memonitor dari berbagai medsos, berita, beberapa daerah, ternyata dari mulai kenaikan harga barang kebutuhan pokok, tapi ada juga yang menurun, ya, sampai kepada harganya naik, barangnya nggak ada. Itu jadi masalah. Ini yang mengganggu nanti, bisa menciptakan suasana yang kurang nyaman lah. Oleh karena itu, saya menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga harus sejak saat ini memikirkan hal-hal yang menjadi kesusahan masyarakat lah, jangan sampai berlarut-larut lah gitu. Oke. Kang, dari secara keseluruhan nih, memang hari ini aktivitas masyarakat sudah dilonggarkan lah, apalagi kan kabar gembira ketika apa istilahnya tarawih bisa rapat sabnya, tidak harus berjaga jarak, dan misalnya sholat bisa di masjid bersama-sama. Akang melihat secara keseluruhan kalau geliat ekonomi masyarakat bakal ada pertumbuhan nggak sih Kang sebenarnya sekarang gitu, apalagi kan di awal tahun nih ya COVID bahkan akan digeser dari pandemi ke endemi gitu, jadi kita harus berdampingan. Semua pelaku ekonomi dan masyarakat sendiri merasakan dampak dari COVID-19 ini terhadap kondisi ekonomi. Kalau COVID ini sekarang membaik, semua bidang kegiatan ekonomi menggeliat, saya kira sangat optimis akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan diharapkan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, saya kan orang yang ikut memonitoring dan ikut menyusun kemampuan anggaran pemerintah provinsi. Ya, begitu luar biasanya. Dulu kita punya anggaran hampir 44 triliun, sekarang kan cuma 36 triliun, artinya hampir 8-9 triliun kehilangan. Dan itu sebuah kemampuan yang cukup besar. Ya, nah mudah-mudahan tahun 2022 ini semuanya membaik. Dan saya yakin semua pihak harus ikut menjaga dan meningkatkan kondisi ini sehingga maksimal lah gitu. Pastilah insya Allah lah gitu. Karena kan kalau pertumbuhan
kalau sudah longgar, sudah memungkinkan menggeliat lagi ekonomi, kan ini mendorong arus barang dan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Oke. Cuma sayangnya dikala kondisi ini membaik, barangnya apa? Barangnya tidak ada. Jadi emak-emaknya rada Mak-mak galau berteriak gitu, Oke. Pak gimana? Bisa nggak ngantri beli minyak goreng? Ya. Masa harus ngantri minyak goreng ini di Republik ini nggak benar. Padahal kita negara kopra, Betul, penghasil sawit juga penghasil sawit, terbesar gitu. terbesar. Jadi kaget, ironis ya. Ironis itu betul. Kontradiktif. Oke. Ya ini juga harus menjadi perhatian. Terakhir Kang, Akang barangkali di menjelang Ramadan khususnya melihat situasi sekarang, walaupun ya mungkin kita masih istilahnya masih tertatih-tatih lagi setelah COVID gitu, tapi kan ada harapan bahwa pandemi ini akan jadi endemi yang memang tidak semenakutkan dulu gitu. Apa kira-kira masyarakat dengan situasi seperti ini khususnya menjelang Ramadan, Akang masyarakat imbauannya tetap, apalagi dengan situasi misalnya komoditas kebutuhan pokoknya nyaris langka, selain kalaupun ada barangnya mahal misalnya. Gimana Kang itu ke masyarakat? Yang pertama ya tentu saya mengucapkan selamat kepada umat Islam yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah saum. Betul. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan Amin. baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya tentu kita kan sudah mengalami tentang COVID-19 dan belum merdeka penuh karena belum dicabut bahwa kita aman sepenuhnya. Oleh karena itu seluruh warga masyarakat dalam kegiatan apapun tetap harus memperhatikan, melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Utamakan keselamatan dulu lah, kesehatan dulu lah. Ya nanti kalau kita bebas terus pada saat akhir-akhir menjelang Idul Fitri kita kena, nah, kan sedih juga lah. Sedih kalau gitu. Muncul lagi. Jadi tetap aja protokol kesehatan diperhatikan, dilaksanakan secara baik. Oke. Nah, terhadap kebutuhan pokok bagi masyarakat menjelang Lebaran, ya tentu ini kepada pemerintah yang punya otoritas segera menyelesaikannya, dan tentu kepada para pelaku ekonomi ya jangan memanfaatkan kondisi-kondisi ini. Setuju, Kang. Justru harus ikut membantu terhadap kenyamanan suasana bulan Ramadan ini sehingga masyarakat dimudahkan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan bahan pokok itu. Oke. Ya kan bagian dari ibadah juga. Betul. Nanti kalau kita melakukan penimbunan barang karena ingin mencari keuntungan, masyarakat yang sedang berpuasa kesulitan, jadi dosa. Berkali-kali lipat itu kan? Dosanya berkali-kali lipat. Menyusahkan orang gitu. Menyusahkan orang, makanya bulan puasa. Nah itu. Betul, kalau bulan puasa kan ketika melakukan kebaikan berlipat ganda. Keburukan berlipat ganda juga. Gitu. Ya kita bisa belajar dari pengalaman sih kan, kalau nggak salah kan kita sudah 3 kali puasa tuh dalam COVID kan? Ya. Jadi ya semoga dengan ya alhamdulillah sih hari ini memang sudah cenderung apa istilahnya melonggar, karena pemerintah mungkin juga berkomitmen juga. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya wah masyarakat banyak yang menjerit gitu ya. Makanya harus punya perasaan lah, harus punya rasa kemanusiaan lah. Sudah 3 tahun berturut-turut, sekarang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri, saya kira harus pikir 2 kali. Betul. Saya hanya mengajak, mari kita kembali kepada jalan yang benar lah. Betul. Kang Haji, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini di awal tahun. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Sama-sama Kang Helmi, saya doakan Kang Helmi sehat, Amin. panjang usia, Amin. ya, banyak rezeki. Amin. Saya juga doakan Betul. sehat, panjang usia, Sehat. banyak rezeki. Kalau bagi saya tambah banyak suara gitu.